Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Lalu kita sudah jelaskan tentang akar kebangkitan Islam, maka Jumat kali ini kita akan bahas tentang identitas kebangkitan Islam. Apakah benar dari apa yang disampaikan ini kita masuk kategori orang yang punya identitas? Mudah-mudahan para santri dan jamaah semua bisa terbangun. Jangan ada yang tidur, dan diingatkan yang tidur ditepuk-tepuk pundaknya supaya jangan tidur, supaya tidak merasa rugi dan tidak rugi hadir di masjid yang kita cinta ini, karena banyak informasi yang harus didengar dan harus diketahui. Ternyata identitas kebangkitan Islam ada 3. Yang pertama adalah mengquranisir diri. Artinya yang bisa menyelamatkan kita dalam hidup ini, satu-satunya konsep yang paling jitu menyelesaikan persoalan dunia adalah back to Quran, kembali kepada Quran. Karena dia adalah merupakan obat yang paling mujarab, dan dia juga adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang senantiasa bersinggungan dengan Al-Quran, membaca dan menghafalnya, maka itu adalah kekuatan tersendiri dalam mengatasi persoalan hidup ini. Sehingga kalau para petinggi negara ini tidak menerima Al-Quran sebagai satu-satunya konsep perjuangan hidup, maka sebenarnya dia tidak punya identitas apa-apa. Apakah disebut laki, apakah disebut perempuan, apakah disebut Islam atau tidak, dia tidak punya identitas apa-apa. Apa buktinya? Kita lihat dalam surat Al-Qalam. Mudah-mudahan ini merupakan vitamin rohani buat kita semua, untuk jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran, karena ini adalah hidangan yang paling nikmat. Oleh Said Qutb dikatakan bahwa hidangan yang paling nikmat dalam hidup ini tidak ada bisa melebihi daripada hidangan nikmatnya Al-Quran itu. Ini yang paling nikmat. Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi Allah bersumpah, Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Di sini sudah ada gambaran bahwa memang hidup ini akan terjadi pertarungan. Pertarungan apa yang dimaksud? Adalah pertarungan konsep manusia dan konsep Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah wa kalamul insan. Firman Allah dan tulisan manusia. Seperti itu. Sehingga bagi kita yang ingin mendapatkan identitas, harus masuk dalam Quran itu. Bagi mereka yang sudah berada pada wilayah Quran dan siap mengamalkan Quran, karena Quran itu bukan untuk dibicarakan. Fa idza qara'nahu fattabi Quran. Apabila kamu selesai baca Al-Quran, ikuti apa maunya Quran itu, laksanakan perintah Quran itu. Sebagai pembuktian bahwa orang yang mengikuti konsep Allah, kalamullah, diberikan jaminan. Nah, ini merupakan kekuatan buat kita ini. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajadun. Berkat nikmat Tuhanmu,
berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Artinya dengan Al-Quran ini Muhammad dijamin kamu tidak gila. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia dengan ingin mempertahankan dan bertahan pada istilah oligarki, ya itulah gila sebenarnya. Berupaya membelah masyarakat yang bersatu, itu gila. Menganggap pintu masuk radikal Quran good looking itu gila, dan memang benar-benar gila. Tidak ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pakai gamis, pakaian Islam, bagus penampilannya, dianggap radikal. Sementara orang yang berjas, yang korupsi begitu banyak, tidak dianggap radikal. Padahal itulah radikal sesungguhnya. Banyak merampok uang negara, uang madrasah pun dipotong 100.000. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Itu disebut majnun. Jadi tidak terlalu sulit orang mencap itu gila. Bisa para santri dan jamaah semualah hari-hari baca Quran, itu batin kita semakin dewasa, otak kita semakin cerdas. Makanya pegang Al-Quran, aplikasi Quran, bukan otak-atik WA, Facebook, Instagram, tapi baca Quran supaya kita sadar mendapat nikmat. Tapi kalau baca WA terus berjam-jam, itu gila juga itu. Dan banyak diantara gila karena WA, Facebook, Instagram dan macam-macam. Ini Al-Quran yang bilang ini, bukan siapa-siapa. Dan ingat, memang kadang-kadang partai yang berkuasa itu begitu, memusuhi Islam, ajaran Islam, mempersekusi umat Islam. Terjadi saat ini. Tuh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi orang yang mengquranisir diri nih, wa innalaka la ajran ghairu mamnun, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Jadi orang yang berquran itu insyaallah akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala baca Quran, alif lam mim itu coba berapa huruf itu? Satu huruf berapa kebaikan? Dan kebaikan itu pasti menyelesaikan masalah. Apatah lagi satu juz, apalagi hatam Quran. Karena satu halaman Quran itu dinilai dengan 5.000 kebaikan. Satu juz dinilai 100.000 kebaikan. Dan khatam sama dengan 5 juta kebaikan. Apa enggak luar biasa ini? Itu setara nilainya itu. Maka dijamin di sini benar-benar pahala yang besar. Kemudian tidak putus-putus. Tidak putus-putus. Di samping kita mendapat pahala yang besar, juga pahala itu tidak pernah putus-putusnya. Bagi orang yang berpikir tentang generasi, maka generasinya tidak akan putus-putusnya. Ada saja terus-menerus orang yang membela Al-Quran itu, mempertahankan dan memperjuangkan Al-Quran itu ke apapun dan dimanapun, setiap musim, setiap waktu, Al-Quran tetap ada memperjuangkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi memang ketika ditanya akhlak Rasul, ya akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Maka percayalah bahwa orang yang rajin membaca Al-Quran itu akhlak. Jadi kalau Al-Quran diperlombakan itu perlombaan akhlak, makanya jangan dilarang.
orang pakai burda, pakai cara baca Al-Quran, berarti dia tidak berakhlak. Ini bukti. Sidang Jumat yang mulia, baru ada pertanyaan berikutnya, ayat berikutnya, maaf, fasatubsiru wa yubsirun, maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Kamu akan melihat dan mereka akan melihat. Baru pertanyaan, bi ayyukumul maftun, siapa di antara kamu yang gila? Kan jelas ayatnya kan. Makanya orang-orang yang berquran insya Allah dijamin pasti tidak gila. Karena posisi orang yang berquran itu pasti bil muhtadin, mendapatkan petunjuk. Sementara orang yang tidak mengikuti Al-Quran bimandal an sabili, itu mereka sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari mengquranisir diri ini kita sudah mendapatkan jawaban bahwa orang yang mendapatkan identitas melalui Quran ini, mereka pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti berakhlak. Mereka pasti mendapatkan pahala yang besar. Mereka akan memperoleh generasi yang tidak putus-putus, dan mereka pasti dijamin tidak gila. Sebaliknya, bagi yang tidak menerima Al-Quran, gila, moralnya, akhlaknya rusak, dan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya sangat terbatas. Kiranya ini menjadi kekuatan buat kita semua. Berlombalah kita menggali, mempelajari, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Summa inna alaina bayana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keterangan kepada kita semua. Fattabini ya ulil absar la'allakum turhamun. Rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lisirahu wala dini kulli walau karihal musyrikin. Yang mulia, sebelum khutbah kedua ini kita tutup dengan doa. Kita menambah tentang identitas kebangkitan. Di khutbah pertama kita sudah sampaikan bahwa identitas kebangkitan itu adalah mengquranisir diri. Kemudian yang kedua adalah menjihadisir diri, artinya melakukan gerakan jihad. Jihad nampak adalah kesungguhan, bukan dengan mengangkat senjata saja, tapi kesungguhan kita mengantar umat ini untuk percaya bahwa makhluk yang namanya pandemi Covid ini juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia ini kamu lihat kan jauh lebih tinggi posisinya daripada Covid ini. Nah, kalau kita lakukan dengan gerakan jihad, insya Allah ini akan bisa kita manage Covid ini untuk jangan dekat dengan kita. Pembuktiannya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah pasti, karena dia makhluk Allah, tahu diri juga. Seperti upaya perintah untuk bertawakal, kita pakai masker misalnya, ini upaya sebenarnya. Bukan rasa takut, tapi berupaya. Karena pakai masker, tidak pakai masker, kalau ajal mati juga. Upaya manusiawi. Supaya apa? Gerakan jihad itu ada pada diri kita. Ya. Kemudian jangan sampai ini pula kita jauh dari masjid. Harus dekat dengan masjid. Masuk dalam masjid, sujud kepada Allah. Karena Covid ini juga bertasbih kepada Tuhan. Masa sesama orang bertasbih, makhluk Allah yang bertasbih saling mengganggu? Tak mungkin mengganggu kita. Itu namanya jihad. Dan yang ketiga, identitas kebangkitan adalah sholat. Ini sholat. Kau melihat umat Islam itu punya identitas, ya lihat sholatnya. Sholat 5 waktu. Kita pelihara, kita jaga betul. Karena sholat yang kita lakukan ini adalah mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Itu dijamin. Sholat ini adalah berkat
kekuatan kita untuk bersaudara. Salat ini adalah merupakan hiburan yang paling nikmat di dalam hidup kita ini. Wa qurratu aini fi salati. Kata Rasul, aku jadikan salat itu sebagai hiburan. Hiburan yang paling dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kalau tiga ini ada pada diri kita, insya Allah di mana-mana pun orang menganggap Islam rahmatan lil alamin, karena kita memiliki dan melaksanakan Islam itu seperti apa kita sebut tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua bahwa semakin tinggi Covid ini justru kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.